في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير الأنبياء والإنسان وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والكرامة والإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram sahabat kami Imam Masjid Al-Ikhlas Ustadz Arif Nur Samsun. Ada sahabat juga hadir di sini, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hufat Buya Safrinal, Masya Allah. Jadi tak enak pula sini, segan Ustaz. Para asatid, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, orang tua kami, bapak ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tadi mau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semua yang hadir pada kajian subuh hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang fikih puasa, atau bisa kita sebut dengan fikhus siyam. Fikih artinya faham. Diambil dari mana? Tentu asal mula katanya dari Al-Quran. Buka Quran surat At-Taubah 122. Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Janganlah orang beriman, kata Allah, pergi semua berang. Ada sebagian golongan yang mesti harus tinggal di Madinah. Jangan nak asik berperang semua. Harus ada sekelompok 2, 3, 4, 5 orang yang tinggal di Madinah. Untuk apa? Kalimatnya liyatafaqahu fiddin, agar mereka bisa memahami agama. Jangan sampai perang semua, nanti perempuan-perempuan yang tinggal di Madinah nanti rusak akidahnya. Karena dirusak, tidak ada yang faham dengan agama. Begitu juga kalimat ini keluar dari lisan Nabi ketika berdoa untuk Abdullah ibnu Abbas. Apa doa Nabi kepada beliau? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, kata Rasulullah, berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah ibnu Abbas, wa 'allimhu bit ta'wil, dan berikan ilmu pengetahuan kepada dia untuk bisa menafsirkan dan mentakwilkan hadis dan Al-Quran. Dan terbukti doa Rasulullah dikabulkan Allah. Hanya satu-satunya yang dijulukin hibrul ummah, Abdullah ibn Abbas, dijulukin penanya umat. Setiap permasalahan kehidupan tak putus di sahabat lain, maka dia kembali dan bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Lalu faqih itu singular, mufrad, kalimatnya tunggal, faham faqih. Kalau jamak pluralnya fuqaha. Orang yang alim, orang yang paham agama disebut dengan faqih, ilmunya fikih. Ada fikih. Fikih itu apa Pak Ustadz? Fikih ini berbicara bukan tentang dia berakhlak Pak Ustadz, sopan santun. Selain sopan santun Pak Ustadz, bajunya, jubahnya, sorbannya 2 Pak Ustadz, sini satu. Fikih bukan berbicara tentang bagaimana dia berpakaian, aksesoris agama yang seperti ulama besar, seperti mursyid dan sebagainya. Tidak. Ada orang yang, mohon maaf bahasa anak mudanya, selengean. Ada ulama seperti contoh Gus Baha, dia tak mesti harus pakai surban banyak.
tapi beliau alim fikih. Jadi fikih ini bukan tentang bagaimana dia sopan santun, akhlak, tidak. Fikih itu ada pada setiap orang yang tak bisa dibuktikan dengan aksesoris bajunya. Ada fikih apa? Fikih itu berbicara masalah wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau itu larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak diperintah, tak dilarang, mubah. Itu fikih. Ada fikih munakahat, fikih nikah. Ada fikih baik, jual beli. Ada fikih rohan, morohanah, penggadaian. Ada fikih morobahah, bagi hasil, modorobah, bagi hasil, morobahah, permodalan. Ada fikih siasah, fikih politik. Ada fikih daulah. Apa fikih daulah? Bagaimana caranya mengangkat pemimpin dalam Islam, bagaimana caranya menurunkan, memberhentikan pemimpin dalam Islam, dalam syariat Islam. Di Indonesia tak berlaku. Yang berlaku bukan fikih seperti itu. Amandemen UUD, ujung-ujungnya duit. Oh bukan, Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kita bahas ini adalah fikih Syiam. Saya merangkum singkat karena fikih, berbicara fikih ini mau sampai setahun tak selesai, apalagi fikih puasa. Saya rangkum dari 3 kitab. Yang pertama, fikih kontemporer dari Syekh Yusuf Qaradawi. Kitabnya Kaifa Nata'ammal bil Syariah, Kaifa Nata'ammal bin Nabawiyah. Bagaimana caranya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bis sunnatin nabawiyah. Lalu yang kedua ada kitab dari Syekh Ali Jum'ah, Al-Bayan lima yusilul adhan. Perkara-perkara dalam fikih yang susah untuk menentukannya. Seperti contoh, kalau bukan masalah puasa, bagaimana Pak Ustadz memberikan hukum kepada sabu-sabu, padahal ayat dan hadis tak ada. Yang ada inamal khomru wal maisir. Bagaimana hukumnya lem kambiang? Anak-anak bocil sekarang datang toko bangunan, mau beli apa? Mau beli kar? Bukan beli selang? Enggak beli apa? Beli lem, ngelem dia 3 orang. Dihirup di belakang sekolahnya, habis itu mabuk, naik motor standing, nabrak, bonceng pula dia cewek. Ceweknya bengkaknya bukan kepala, ininya bengkak 3 bulan. Naudzubillah min dzalik. Lem kambing, ada pakai pil anjing gila. Itu namanya dikias. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada kias. Lalu kemudian yang terakhir kitabnya Syekh Atiyah Sakor, Fatwa Al-Azhar. Beliau adalah ulama senior di Al-Azhar. Kalau sekarang saya tengok di Shopee itu kitabnya kitab kuning, tapi sekarang sudah banyak dicetak kitab putih. Dulu kan kitab kuning, sekarang kan macam-macam kertas. Jadi dia alim kitab kuning. Enggak, sekarang banyak alim kitab putih. Jadi kertasnya sudah putih. 450.000 kalau mau beli. Tengok, ketik fatwa. Semua permasalahan fikih kontemporer yang terjadi pada masyarakat sekarang ada semua. Yang pertama saya ambil dulu di surat Al-Baqarah 184. Ayyamam ma'dudat. Hari puasa itu sudah terhitung, sudah ditentukan. Kalau tidak 29, 30 hari. Kalau kita puasa 29, insya Allah hari raya kita tanggal 22 hari Jumat. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan Idul Fitri saja, Idul Adha sudah ditentukan. Kalau kita nunggu isbat, asbata yusbitu isbatan, af'ala yuf'ilu if'alan, penetapan dari pemerintah. Kalau tidak 29, 30 hari. Bagaimana caranya Pak Ustadz menentukan hilal 1 Syawal? Tentu kalau sekarang tak bisa sendiri-sendiri, mesti harus kolektif. Makanya kita percayakan kepada pemerintah. Bapak Ibu kalau tak suka dengan presiden, dengan pemerintah, apalagi dengan orang-orang yang asli nak berantem tentang masalah uang 349 triliun. Berantem dia di dewan. Jangan gertak, saya juga bisa gertak. Misalkan Bapak Ibu tidak suka dengan orang-orang yang di Senayan, tak suka dengan pemerintah, bukan mereka yang menentukan tentang hilal.
Yang menentukan tentang hilal itu ada Perti, ada Wasliyah, ada Wahidiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya. Ada MUI di situ. Jadi kita tunggu penetapan, tak perlu nanti, soalnya sekarang banyak, Pak Ustadz, saya tak mau ikut pemerintah Pak Ustadz lebarannya. Kenapa? Di Mekah sudah ditentukan Jumat Pak Ustadz, jadi saya ikut Mekah Pak Ustadz. Karena kiblat itu di Mekah. Ini mohon maaf saya bisa bilang bongak orang ini. Kenapa seperti itu? Mekah dengan Indonesia jaraknya 9,000 km, 9.000 km. Ada dulu murid Pak Ustadz, kiai saya itu, guru saya, kalau sholat Jumat ikut Mekah Pak Ustadz. Loh, jadi gimana? Saya tengok selisih Mekah dengan Indonesia itu kan 5 jam. Berarti kalau Jumat siangnya di Mekah, di sini sudah jam 5 sore. Saya tanya balik, jam 12 siangnya dia ngapain? Ah, itu saya tak tahu Pak Ustadz katanya. Yang penting saya tahu guru saya kalau sholat Jumat ikut Mekah. Saya bilang muridnya sudah bodoh, gurunya pun bongak. Saya bilang gitu. Tak bisa begitu, karena pada zaman Nabi ada Ummu Fadl. Ummu Fadl istri dari Sayyidina Abbas atau ibu daripada Abdullah ibnu Abbas. Kenapa dinamakan Ummu Fadl? Anak pertama namanya Fadl, tapi sahabat Fadl ini meninggal di masa muda. Yang lama hidupnya adalah Abdullah ibnu Abbas, abangnya Abdullah ibnu Abbas. Ummu Fadl bin Haris, beliau menyuruh Quraisy laki-laki disuruh mengantar surat ke Muawiyah, gubernur di Syam. Syam sekarang, kalau dulu Syam, kalau sekarang sudah 3 negara, Syria, Lebanon, Yordania. Berangkat si Quraisy sampai ke Syam, ternyata di Syam sudah puasa, sudah tanggal 1 puasa, dan ternyata balik lagi keesokan harinya ke Madinah, baru Madinah saat itu juga, berarti selisih sehari. Lebih dulu Syam. Syam dengan Madinah jaraknya 1,500 km, 1.500 km. Berarti lebih dekat Syam dengan Madinah antara Indonesia dengan Mekah. Bayangkan coba, hanya jarak 1.500 saja berbeda. Di zaman Abdullah ibnu Abbas, hari raya hari Jumat di Madinah, di Mekah hari rayanya Idul Fitrinya hari Sabtu. Padahal Mekah dengan Madinah jaraknya cuma perjalanan bus itu 6 jam. Lalu kemudian orang Indonesia dengan lantangnya, karena Mekah satu-satunya kiblat, saya harus ikut Mekah. Dan terjadi banyak kemarin di masa Covid. Di Mekah ini sudah jelas ini. Nggak bisa kita tentukan hilal. Beda peredaran bulan, anak bulan itu beda. Makanya kita mesti harus kolektif. Caranya bagaimana? Sekarang sudah ada teleskop namanya. Jadi kalau ada misalkan di kawasan Nirwana ini tiba-tiba datang seseorang, Pak Ustadz, Pak Arif, nampaknya besok Lebaran Pak Ustadz. Kenapa? Saya nampak hilal, anak hilal ini. Betul nggak Pak Haji, kata Ustadz Arif? Betul. Kalau ada orang seperti ini, satu laki-laki bersumpah dia, wallahi billahi tallahi nampak hilal, cek dulu di matanya sini. Mana tahu ada yang nyangkut-nyangkut. Rupanya dia tengok ada bulu matanya yang mau jatuh, model hilal begini. Pak Haji, masih nampak hilal? Nampak Pak Ustadz. Diambillah sama Ustadz Arif, misalkan Ustadz Arif, ilustrasi aja, diambil. Masih nampak Pak Haji? Oh, udah hilang Pak Ustadz, katanya. La ilaha illallah. Ternyata yang nampak hilalnya itu bulu matanya mau jatuh. Artinya apa? Bahwa tidak boleh kita benarkan persaksian satu orang. Ini tentang masalah penentuan anak hilal. Anak hilal itu bulan. Lalu kemudian faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau ternyata kalian dalam keadaan sakit dan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah ganti di hari yang lain. Sakit tapi ada diperkirakan sembuh. Tapi sakitnya benar-benar, bukan sakit MC, bukan sakit pura-pura. Abang kata suaminya, abang tak puasa. Aku tak puasa dek. Kenapa bang? Ini aku dapat surat MC dari dokter, 1 bulan penuh sakit MC. Jadi nanti gimana? Surat ini aku antar ke PT.
ke tempat aku kerja. Kau boleh tipu direktur manajer di PT-mu, tapi kau tak boleh bisa tipu Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi sakitnya bukan karena kong kali kong dengan dokter, dengan bidan, dengan puskesmas. Sakit betulan. Kalau sakitnya bisa disembuhkan, misalkan asam lambung lagi kambuh, berarti dia hanya kodok saja. Tapi kalau sakitnya akut stadium 4, jantung sudah pakai ring 5 misalkan, lalu kemudian kata dokter buah pinggang sudah tidak ada, tak berfungsi lagi menyaring minuman, kemudian ada ginjal yang sudah dicangkok, kata dokter bapak kalau puasa bapak mati nanti misalkan. Berarti kan ini akut. Kalau akut berarti tak perlu kodok, hanya bayar fidyah. Atau perjalanan silahkan berbuka. Jadi tak mesti harus, kalau sekiranya kuat tak apa-apa juga dilanjutkan. Tapi perjalanannya perjalanan yang syar'i. Yang kedua memenuhi syarat. Syarat seperti apa? Kalau madhab Syafi'i perjalanannya itu 89 km, 89, genapkan aja 90. Ada yang mengatakan 82, 83, 84, silahkan ikut yang mana. Kalau Imam Syafi'i 89. Kalau Batam ke Bintan, saya cek di Google tak nyampe. Jadi kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Bintan ke Kijang, berarti tidak cukup untuk berbuka puasa. Kalau ke Dabo Singkep mungkin sampai. Perjalanan berapa jam? Speed saja perjalanan sampai 4-5 jam ke Dabo Singkep Lingga. Boleh, tapi kalau ke Bintan Tanjung Pinang tak boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, silahkan bayar fidyah. Datang ibu itu kepada anaknya laki-laki. Nah, nampaknya Ramadan 1444 ini aku tak bisa puasa anakku. Aku minta duitnya mau bayar fidyah 1 bulan, 30 hari. Tunggu dulu mak, aku mau bilang sama biniku. Oh ini yang tak betul nih. Suami-suami seperti ini nih berarti menyangka surga di bawah tapak kaki bini. Bayangkan coba, emakmu yang dulu tak memakai baju lebaran hanya gara-gara untuk beli baju lebaranmu, tiba-tiba dia datang ke tempatmu wahai para suami, minta suruh bayarkan fidyah, masih mau bilang sama bini. Ini nanti kalau sudah mati, kata malaikat nggak usah disiksa dia. Kenapa? Di dunia sudah diazab dia, takut sama bini. Jangan sampai emak kita datang. Nah contoh sekarang yang istri-istri, kebanyakan istri dia tak akur dengan mertua perempuan, apalagi satu rumah. Sekali-kali datang mamanya ke rumahnya, yang ditanya bukan emak udah makan, tidak, emak kapan pulang. La ilaha illallah. Pas ada suaminya sok-sok baik, tapi bukan di sini, di luar sana jauh, di pelosok. Jadi kalau sempat nanti kita tanyakan, kalau emak kita tak ingat, bapak kita tak ingat yang sudah tua renta, Pak berapa hari bapak tak bisa puasa, aku bayarkan fidyah, segera bayarkan. Fidyah itu berapa Pak Ustadz? Nisfuh so'in, setengah sok. Atau kalau di bahasa dalam fikih madhab Syafi'i 4 mud. 1 mud 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, berarti 3 kilo. Yang dibayarkan fidyah itu setengah sok, berarti 2 mod. 2 mod ini sekitar kalau diberaskan 1,5 kilo beras kilogram. Atau kita bayarkan dengan makanan sesuai dengan makanan kita. Tiap hari kita makan apa? Misalkan makan kakap, makan sehari untuk fakir miskin. Jadi makan sehari misalkan 3 kali, 3 kali itu juga kasih makan. Kalau langsung diberikan makanan sesuai yang apa yang kita makan. Kalau di rumah kita makan jengkol, makan pete, lauk, samakan. Makan kakap besar di rumah, maka kalau dikasih ke orang miskin juga kakap besar. Jangan pula dikasih ke orang miskin cucunya kakap kecil kali. Ya Allah. Di rumah kita makan ayam besar, paha besar, dada besar ayam. Yang dikasih ke fakir miskin untuk bayar fidyah, ceker ayam. Apa kata orang miskin? Ya Allah, mobilnya Alphard, satunya juga Pajero, rumah tingginya luar biasa, masa aku dikasih ceker ayam katanya. Ini tak betul. Kalau kita ngasih beras, di rumah kita makan yang dimasak berasnya Bumi Ayu, istimewa, anak ajaib, anak terbang, anak tenggelam, anak bunuh diri, macam-macam.
dikasih ke orang miskin raskin, bulog, dapat sembako dari pemerintah, bukan pemerintah Kota Batam, jangan pula nanti dibilang dikasihlah beras bulog. Tidak boleh, sesuai apa yang kita makan. Kalau kita setiap hari kita makan kerang tumpah, sotong tumpah, melendri tumpah semua, tumpahin aja juga. Kalau kita sering makan nasi padangnya bukan 10.000, makan nasi padang kapau ya, yang mahal kapau. Di situ promosi pula saya nasi kapau. Itu kan sekali makan 30 sampai 50. Kasih sesuai dengan, jangan dikasih yang jelek-jelek kepada fakir miskin. Hitung berapa puasa. Sama dengan ibu-ibu tak sempat kodok puasa kemarin. Oh iya Pak Ustadz, puasa tahun 2022 masih tinggal 2. Ternyata kena penalti. Pas mau bayar saya Pak Ustadz mau ganti, tiba-tiba saya haid. Maka ibu tetap punya kodok 2 hari, tapi di bulan ini ibu bayar fidyah. Jangan lupa, penting. Ini denda. Sama dengan kita STNK mati STNK kita bayar pajak. Tapi sekarang dunia perpajakan lagi heboh, sampai anak SMA bilang duduk di balkon pakai HP Xiaomi, anaknya pakai Robicon, rakyatnya makan Indomie, cuak. Kalau anak-anak kecil bilang cuak, ketawa kalau anak kecil. Wa 'alal ladzina yutiqinahu fidyatun ta'amu miskin. Sudah selesai, putus. Karena di situ lanjutannya faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dulu zaman Nabi puasa itu silahkan, yang mau puasa silahkan, yang mau bayar fidyah silahkan awal-awal. Kalau sekarang sudah mansuh, mampu puasa wajib puasa. Kalau dulu silahkan, pilih mana, mau bayar fidyah atau puasa, itu dulu. Tapi sekali mansuh sekarang tidak ada cerita. Kalau sanggup maka berpuasalah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selesai, sering banyak saya sampaikan. Lalu masuk lagi ke fikih tentang sunnah di bulan puasa. Kalau masalah wajib tentang niat, kemarin saya sudah jelaskan tentang niat di Masjid Nurul Jannah. Tak mungkin saya jelaskan lagi di sini meskipun berbeda jemaah. Yang sunnah sahur, tasaharu, nanti kalau dijelasin Ustadz tuh itu terus yang dijelasin. Sama dengan bulan puasa, hari ini la'allakum tattaqun, besok la'allakum tattaqun. Sekali dikasih julukan sama ibu, siapa dia? Ustadz la'allakum tattaqun. Di sana la'allakum tattaqun, sini la'allakum tattaqun. Tak selesai, muter aja di situ. Bukan Ustadz di sini, Ustadz Arif, jangan pula nanti dipelintir. Tasaharu fa inna sahuri barakatun. Bersaurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Apa berkahnya? Yang pertama, bisa makan bersama dengan ibu, dengan suami, dengan anak. Nanti ketika sudah ngumpul, istriku sudah tambah glowing ya. Emang papa tak lihat? Enggak, iyalah tak lihat, selama ini makan sama bini orang, ditraktir di kantor. Anakku sudah besar ya, udah senat belum? Papa tak ingat, papa sendiri nganter. Oh iya ya, selama ini nganter anak bini orang. La ilaha illallah. Ayo selfie dulu, selfie pas sahur. Luar biasa kekeluargaannya. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun, kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Emang mesti harus istighfar Pak Ustadz? Ya, karena istighfar bukan karena kita punya dosa. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Beristighfar bukan karena dosa, tapi istighfar kata Rasulullah 3 keutamanya. Ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja, dalam kesempitannya Allah berikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap masalah dikasih solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang yang sering dan membiasakan istighfar, Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, istighfar bukan karena minta ampun karena dosa kita. Kalau memang dalam hati ini merasa tak berdosa, tapi ketika kita merasa tak berdosa, disitulah kita berdosa. Tak boleh. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabin. Setiap anak Adam pasti salah, dan setiap sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa, at-tawwabin, orang yang bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Siapa yang benar? Allah yang maha benar. Beristighfar silahkan, astaghfirullahaladzim, mau pakai syair, pakai lagu silahkan, astaghfirullah, tapi jangan keras-keras. Suami-suami malam-malam istighfar jangan keras-keras, nanti istrinya bangun, abang kenapa teriak-teriak istighfar? Aku banyak dosa dek, katanya. Banyak dosa sama siapa bang? Perasaan kita dulu tak pernah pacaran, sama mantan. Apa katanya? Diambil, untung tak diambil. Jangan marah dulu deh. Engkau memang bukan yang pertama, tapi engkau adalah yang terakhir. Pret,
Untung mangkok tak dilempar. Sempat dilempar habis muka kamu. Jangan keras-keras. Curhat kepada Allah, beristighfar kepada Allah cukup dalam hati khusyuk. Ini kadang ada orang curhat, beristighfar, minta ampun di Facebook. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya Allah sama suami. Ditengoklah sama suaminya. Tak boleh. Ini kebanyakan orang curhat di status WA, curhat di Instagram, di Telegram, di Telegram, kilogram, apa lagi? Banyak-banyak. Di Twitter. Jangan dikonsumsi, jangan menjadi konsumsi publik. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Kalau engkau minta sesuatu tentang kesedihanmu, kegundahanmu, mintalah dan curhat, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu ke wall Facebook. Makanya kenapa dikasih nama wall? Dulu orang di Israel, orang Nasrani kalau mau curhat dengan Tuhannya katanya, dia meratapi pegang dinding tembok. Makanya di Facebook dikasih nama wall. Karena yang buat Facebook Mark Zuckerberg. Maka apa? Mark Zuckerberg. Jadi di sahur kita bisa beristighfar. Dan yang ketiga, karena kita sahur, kita bisa sholat subuh berjamaah dengan anak dan istri, dibawa ke Masjid Al-Ikhlas. Man sholat subha fi jama'atin fa ka'annama sholal lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia mendapatkan pahala satu malam suntuk pahalanya. Lau ya'lamuna la tauhuma walau habwan. Seandainya orang tahu dengan pahala sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka pasti dia akan merangkak datang ke masjid. Subhanallah. Kenapa? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raqatul fajri qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh saja lebih baik daripada seisinya, apalagi salat subuhnya. Salat sunat sebelum subuh saja begitu besar pahalanya. Maka harus sahur, bangun sahur meskipun hanya sebiji korma. Paksakan untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena satu-satunya sholat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sholat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Satu-satunya sholat sunat, tidak disebut sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat awwabin, sholat dua. Tak ada. Satu-satunya sholat sunat yang disebut dalam Al-Quran Al-Isra ayat 79 adalah sholat tahajud. Maka paksakan kita. Kenapa? Karena di sholat tahajud disunnahkan memanjangkan bacaan Al-Qurannya. Karena kalau kita baca Al-Quran, di tubuh ini akan bisa menerima sesuatu yang positif. Kenapa? Dalam tubuh ini ada 3 liter darah cair. Ada cairan dalam tubuh yang merespon ketika dibaca Al-Quran. Makanya mesti kita harus bangun subuh. Sama dengan kita minum air itu sudah dibacakan Al-Fatihah, maka itu akan ketahuan. Yang meneliti bukan orang Indonesia, bukan orang Islam, orang Jepang. Bapak Ibu kalau tak percaya ketik di Google The Miracle of Water. Itu kalau bahasa kampung saya. Kalau di Batam orang baca The Miracle of Water. Ketik The Miracle of Water, maka nampak di situ ada air yang timbul cahaya seperti bunga persegi 8, molekul-molekul. Kenapa air itu? Karena dibacakan Al-Quran. Itulah kenapa kalau kita ada zikir, istighosah, buka air di botol agar masuk bacaan Al-Quran. Kalau bagi orang biasa, tak masuk akal, dongeng saja. Tapi bagi orang yang beriman dan rasional, percaya dengan Al-Quran, dia faham. Kenapa? Jangankan dibacakan, orang dengar saja diem. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengar Al-Quran saja bisa dapat rahmat, apalagi air yang dibaca. Tapi jangan gara-gara ini asik nak dengerin terus. Ibu nggak baca Al-Quran, saya mau dapat rahmat Pak Ustadz, jadi apa? Saya dengerin aja Pak Ustadz. Datang ke Masjid Al-Ikhlas hanya dengerin saja. Ini Al-Quran Pak Ustadz. Bukan begitu. Itu level terendah tentang Al-Quran. Oke, yang sunnah. Yang makruh di bulan puasa, jangan kumur-kumur. Apalagi pakai pasta gigi, Sensoden, enzim, Ciptaden, Pepsoden, apalagi macam-macam. Kenapa? Karena Rasulullah sampai bersumpah, meskipun hukumnya makruh, kalau lewat dari duhur makruh tanzih. Fawalladhi nafsi biyadihi lahulu fi famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum
di sisi Allah daripada min rihil mis, dari wanginya minyak kasturi, minyak mis. Kalau minyak anak muda sekarang bakarat, Bulgari Omnia, apalagi macam-macam. Kalau anak-anak muda, bau harumnya bau orang kaya katanya. Bau mulut orang berpuasa tak boleh dihilangkan. Dari hadis ini sudah jelas. Tapi jangan gara-gara dengar hadis ini ibu-ibu 10 hari, 13 hari tak sikat gigi. Ngomong sama ayahnya, "Ma, kok aku cium-cium bau mulutmu udah beda, Ma. Bau aki-aki." "Kenapa? Aku nggak sikat gigi, Pak. Udah 10 hari nggak sikat gigi." "Kenapa nggak sikat gigi?" "Aku dengar dari hadis kemarin sampaikan Ustaz Nuruddin. Ini, Pak, bau mulut aku ini lebih harum di sisi Allah. Papamu nyoba," katanya. "Hah, pingsan lah papanya." Jangan tak sikat gigi. Silahkan sikat gigi setelah buka puasa, sebelum imsak atau sebelum timbul fajar. Di lain itu, Pak Ustadz, saya kalau tak sikat gigi nanti ketemu dengan klien di kantor bau, Pak Ustadz. Kan ada masker. Ada masker, silakan pakai masker. Jangan hanya gara-gara biar terlihat harum, hilang keberkahannya. Karena itu adalah kalau lewat dari duhur makruh tanzih. Sebenarnya tak masalah, kumur-kumur istinsyak pun boleh, menghirup air tidak masalah. Tapi jangan terlalu dalam. Fa idastansaqah fabali illa antakuna sauman. Jangan sampai kalian berinstinsak. Kalau mau istinsak silahkan sampai kotak. Tapi kalau dalam keadaan soiman, berpuasa, janganlah sampai terlalu dalam. Nah, ini juga nyambung ke masalah ini, masalah sesuatu yang masuk ke rongga lubang. Dulu waktu kecil saya ada dulu perdebatan di pondok pesantren. Ini pakai fikih al-Bajuri, takrib madzhabul arba'ah, lalu kemudian Fathul Mu'in, sarahnya lagi I'anatut Thalibin yang 4 juz itu. Di situ memang ada ulama madhab Syafi'i mengatakan air yang masuk, sesuatu yang masuk ke rongga lubang dalam badan itu batal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak batal, karena yang dimaksud lubang itu al-jauf, dukhulus syai'i ilal jaufi ail maidah, memasukkan sesuatu kepada rongga atau langsung sampai ke lambung. Itu yang membatalkan. Jadi kalau masuk ke rongga yang lain tak batal. Dulu diskusi di Bahsul Masail di pondok saya tentang masalah kentut di dalam air. Kentut dalam air itu batal. Kenapa? Karena prosesnya ketika kentut keluar angin, sap. Nanti setelah angin dikeluar dari kentut, ada angin yang masuk lagi dalam, sap. Maka masuklah air. Itu batal. Tak batal itu. Kalau memakai logika kentut batal di dalam air karena ada sisa angin yang masuk lagi ke dalam, maka tentu berak juga batal. Berak yang seperti apa, Pak Ustadz? Mohon maaf, agak jorok sedikit, tak apa-apa kan lagi puasa. Beraknya panjang, panjang. Habis itu kepotong, sisa potongnya masuk lagi, ke dalam, batal. Akhirnya orang yang punya keyakinan seperti ini seharian tidak berak-berak dia. Nunggu buka puasa, sekali dibunyikan sirine buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka sambil di toilet, sambil berak. La ilaha illallah. Jadi tak batal. Masuk ke rongga-rongga lubang selain jauf dan maidah tidak batal. Misalkan seperti contoh kuping kemasukan semut angkrang. Semut angkrang Bapak tahu kan? Dia kalau udah masuk apalagi berantem, macam sapi berantem, gru. Sama orang dahulu itu diambillah tembakau, dikasih air hangat, baru dimasukkan. Jadi air tembakau itu bisa membunuh semut angkrang. Ini orang dihirup pula tembakau itu 2 bungkus lagi sehari, tak mati-mati. Bukan berarti saya melarang rokok, silahkan yang rokok. Saya tak bilang rokok haram, nanti di blacklist. Jadi kalau semut masuk ke dalam, maka dikasih obat tetes telinga atau pakai air tembakau. Sama juga dengan halnya kita sakit mata, masukin obat mata, tak batal. Ada lagi yang mengatakan nangis batal. Aduh Pak Ustadz, saya tak mau nangis lah, saya tahan ini Pak Ustadz, sabar. Kenapa? Istrinya meninggal, tak mau mati, tak mau nangis saya Pak Ustadz. Kenapa? Nangis batal. Kata siapa nangis batal? Nangis yang batal, nangis sambil minum teh obeng. Minum teh obeng, itu baru batal. Atau air matanya jatuh sini, kok asin katanya.
Jadi nangis tak batal. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Memang pendapat ini ada dua ikhtilaf. Imam Ghazali, meskipun Abu Hamid Imam Ghazali, Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan beliau tak batal rongga selain tenggorokan dan Al-Maidah. Bahkan ada yang mengatakan dari saking berbedanya pendapat Imam Ghazali, ulama yang lain mengatakan nampaknya Imam Ghazali sudah pindah haluannya ke madhab Maliki, padahal beliau madhab Syafi'i. Sama dengan juga suntik. Bapak Ibu suntik dulu waktu vaksin tak batal suntik. Yang batal suntik itu kata Syekh Yusuf Qaradawi adalah suntik infus. Kenapa Pak Ustadz itu infus? Karena makanan. Kalau suntik obat demam silahkan. Datang direktur itu telepon bidan, telepon mantri, Pak Mantri tolong kirimkan 40 infus ke rumah. Setelah sampai di rumah 2 botol infus dimasukkan sama direktur itu. Masuk, habis itu seger dia, 2 infus kok. Datang ke kantornya, Assalamualaikum, selamat siang para anggota-anggotaku. Semuanya pada tidur semua, ngantuk lemas. Kenapa kalian letoy semua? Kenapa kalian lemas? Puasa tak boleh lemas. Nih tiru nih Pak Direktur nih sehat. Iyalah sehat, 2 infus masuk. 2 infus ini batal karena dia makanan. Lalu kemudian banyak terjadi antara suami istri Pak Ustadz. Dari saking enaknya saya sahur lupa mandi besar Pak Ustadz. Malamnya suami istri lagi kangen-kangenan, tiba-tiba lupa mandi besar, sudah sholat subuh masuk, boleh apa tidak? Lanjutkan. Satu ketika datang laki-laki, hadis ini datang dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, inni usbihu junuban, sesungguhnya saya di waktu subuh dalam keadaan junub, lupa Rasulullah tak mandi sebelum subuh. Wa uridus siyam, dan saya akan mau puasa, boleh enggak? Rasulullah tidak jawab la, tidak jawab na'am. Rasulullah menimpali dan menirukan, inni usbihu junuban wa uridus siyam fa'aghtasilu wa asum. Saya juga pernah junub dan saya mau puasa. Setelah itu saya langsung mandi aja ketika ingat, lalu kemudian saya laksanakan puasa. Si laki-laki tak terima, innaka la mithlana ya Rasulullah, engkau berbeda denganku ya Rasulullah. Ghufirah ma taqaddama min dambi, dosamu diampuni ya Rasulullah, beda dengan saya. Rasulullah langsung marah. Fagadiba Rasulullah, inni la arju an akuna ahsya'u wa alamu, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih mengetahui. Jangan kau beda-bedakan masalah hukum ini, karena aku adalah nabi, diampuni dosanya, lalu kemudian kamu tak boleh tak sama. Jadi silahkan, tapi asalkan Bapak Ibu junubnya sebelum subuh. Kalau junubnya kangen-kangenan setelah subuh, itu lain lagi, namanya kafarat. Datang laki-laki itu, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Kenapa? Aku berhubungan di waktu siang ya Rasulullah dengan istriku. Mak, ngeri kali kata Rasulullah. Jadi gimana Rasulullah? Kamu harus puasa 60 hari. Tak mampu Rasulullah, jangankan 60 hari, 30 hari ini udah ngap-ngap saya Rasulullah katanya. Jadi gimana Rasulullah? Kamu kasih makan 60 orang miskin, cepat sekarang. Saya tak punya apa-apa ya Rasulullah, tak mampu. Ya udah, Rasulullah pergi ke belakang, ambil kurma 1 karung. Ini 1 kurma karung kamu kasih ke fakir miskin di kampungmu. Maaf ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin ya Rasulullah. La ilaha illallah. Rasulullah tertawa hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham Rasulullah dari saking lucu orang ini. Sudahlah susah nekat pula dia siang hari kan. Ketawa Rasulullah. Jangan dianggap Rasulullah itu neraka. Tidak. Rasulullah juga pernah ketawa. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya udahlah, kalau memang kau paling miskin, kau bawa kurma 1 karung ini, kau kasih ke anak binimu. Nih coba akhlak Rasulullah SAW. Tapi boleh tidak di siang hari? Boleh, asalkan tidak sengaja. Bisa nggak kira-kira tak sengaja? Jangankan tak sengaja, sengaja aja susah. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, malamnya boleh bercampur. Beda dengan Nabi Daud. Nabi Daud puasa Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Kamis tak puasa, malamnya tak boleh bercampur. Kalau kita boleh. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Hebat, luar biasa hebat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sampai sebegitu detailnya.
Di malam hari laki-laki dan perempuan suami istri boleh bercampur di waktu bulan Ramadan, karena itu adalah hakmu, halal ketika malam. Kenapa? Alimallahu annakum kuntum tahtanuna ampusakum. Karena Allah tahu laki-laki kalian semua, wahai laki-laki, tak bisa menahan nafsumu. Datang jemaah setelah kajian, oh Pak Ustadz, berarti kalau malam-malam bulan Ramadan boleh Pak Ustadz? Iya boleh, yang tak boleh siang. Saya salah dengar Pak Ustadz. Kenapa? 4 tahun saya tak bercampur sama istri malam-malam Pak Ustadz. Makanya ngaji guys. Saya bilang begitu sama orang ini, dikira juga batal. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, biasanya jam berapa Pak Ustadz? Hah? Ya isroknya jam berapa Ustadz? Takut terlalu lama. Oke, 14 ya. Selanjutnya masalah zakat. Nah, ini zakat. Sebentar lagi kan banyak orang zakat. Zakat kalau menurut Imam Hanafi dibayarkan sebelum Ramadan, boleh. Kalau Imam Syafi'i awal Ramadan sampai akhir. Kalau Imam Maliki sama Imam Hambali detik-detik Idul Fitri. Yang paling enak Imam Syafi'i, dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 silahkan, sampai tanggal 10 silahkan, kapan saja. Tapi kalau Imam Maliki dan Hambali detik-detik 1 hari 2 hari paling lama sebelum Idul Fitri. Biasa UPZ di Batam sudah sibuk itu kalau sudah detik-detik. Nanti Pak Ustadz, saya mau ngantar zakat, tak boleh, kami udah sibuk buat nastar, buat kue, entar lagi saya mau balik kampung sana. Kan begitu biasanya. Bahkan diumumkan pokoknya nanti malam terakhir. Jadi Bapak Ibu silahkan bayarkan dari sekarang pun tak masalah. Lebih enak Imam Syafi'i. Tapi dengan catatan yang kita bayarkan sesuai yang apa yang kita makan, al-quds al-balad. Tapi kalau di zaman Rasulullah hadisnya sahih, farrada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin, au so'an min syairin, au so'an min zabibin, au so'an min atifin. 4 kalau Rasulullah. Pertama tamar, kurma, 1 sok. Lalu kemudian syair, gandum. Lalu yang terakhir, yang ketiga zabib. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan. Kalau kita nyebutnya apa? Kismis. Lalu atif itu apa Pak Ustadz? Susu kambing yang dikeringkan, ditaruh di talam, dijemur. Kalau sekarang kita nyebutnya blue band. Jadi kalau susu kambing dijemur yang segar itu jadi mentega. Itu yang dibayarkan. Tapi boleh nggak bayar pakai uang? Silahkan. Ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz, dengan tata cara kalau pakai uang sesuai yang disampaikan oleh Kemenak, berbeda dengan takaran beras. Kalau beras 2,5 kilo, lebih bagus dilebihkan 3 kilo. Kalau memang itu lebih hitungannya menurut Allah jadi sedekah. Tapi kalau kurang dari 2,5 kilo, naudzubillah. Kalau bisa 3 kilo saja kalau beras. Tapi kalau diuangkan 3,5 kilo, 3 kilo seperempat. Jadi bukan 2,5 kilo lagi kalau diuangkan. Yang salah bawa uang datang ke masjid beli beras. Berasnya 1 karung, 1 kotak begini, 1 baskom. Pak Ustadz, saya mau zakat. Ya, saya mau zakat diri saya sendiri. Ini silahkan. Saya beli Pak Ustadz, beli ini berasnya. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardhallahi ta'ala. Saya ingin mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardhallahi ta'ala. Aduh Ustadz, istri saya juga Pak Ustadz. Oh ya, beli juga, beli. Diambil beras yang tadi. Sodorkan beras yang tadi. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an zaujati. Pak Ustadz, anak saya 2 laki-laki semua Pak Ustadz. Beli lagi. Diambil sama Ustadznya beras yang tadi. Akhirnya karena ditarik sana, tarik sini, koyak beras itu. Itu yang tak boleh, tak diganti. Beras yang tadi kan sudah dibeli. Jadi caranya bukan akad seperti ini. Bawa saja uang, akad zakat fitrah pakai uang. Bukan akadnya pakai beli beras. Itu yang salah. Ini yang banyak terjadi. Terakhir masalah tarawih. Tarawih rakaat di zaman Rasulullah melaksanakan dulu berjemaah. Lalu kemudian karena banyak orang yang berjemaah, tiba-tiba Rasulullah ganti berjemaah dengan istrinya pulang ke rumah. Takut orang-orang menyangka nanti di akhir zaman tarawih wajib. Ketika Rasulullah berhenti tak berjemaah di masjid, ternyata banyak kelompok berjemaah. Di sana ada 10 orang, sana 10 orang, sana 10 orang. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar dikumpulkanlah
yang berkelompok-kelompok itu jadi satu, dan digenapkan 23 rakaat dengan witirnya karena mereka tak mampu seperti sholat Rasulullah yang 11 rakaat sampai berjus-jus, sampai bengkak kakinya Rasulullah. Kalau kita bengkak bukan karena sholat, karena asam urat. Jadi zaman Rasulullah memang 4 salam 11 rakaat kalau dirakaatkan dengan witirnya, tapi suratnya panjang-panjang. Kalau kita yang mana enaknya lah Pak Ustadz, saya tak sebutkan. Saya pun kadang kalau ceramah di satu masjid 11 rakaat, alhamdulillah tak lama-lama, masyaallah tabarakallah. Tapi yang terpenting kan hasil daripada puasa ini, setelah puasa kita sudah terbiasa dengan 11 rakaat salat tahajud qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarawih jangan berantem hanya gara-gara bilangan rakaatnya. Di Madinah 36 rakaat, di Son'a di kota Yaman 100 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama anaknya, berapa rakaat salat malam ketika bulan Ramadan? Ayahmu, oh ayahku Imam Ahmad atau Imam Hambali itu salasami'ati rakaatin, 300 rakaat guys. Jadi 300 rakaat setiap bulan Ramadan. Kita tak ada apa-apanya. Di Maroko itu kalau sudah tanggal 27 itu dari subuh, dari Isya sampai subuh. Kalau kita mudah-mudahan mampu orang-orang Batam ini bisa sampai 100 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena kalau bicara masalah fikih masih panjang lagi. Ini hanya singkat-singkat saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون